Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Putri dari Prodi Sistem Informasi. Untuk video kali ini aku akan kerjakan tugas 1 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Untuk soalnya seperti ini, bisa kalian baca sendiri ya. Untuk video ini kita diperintahkan untuk menjawab pada soal nomor 2, algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Pada kasus ini ya, golongan gaji karyawan beserta jumlah jam lemburnya, maka total penghasilan yang akan diterima berapa, seperti itu. Oke, baik. Di sini aku akan jelaskan dulu untuk pseudocode-nya sebelum membuat flowchart-nya. Untuk pseudocode-nya dari kasus ini, maka hasilnya seperti ini. Kita mulai dulu dari mendeklarasikan variabel dan tipe datanya. Di sini saya memilih variabelnya adalah golongan, jam lembur, gaji golongan, persen lembur, gaji lembur, serta total penghasilan. Untuk golongan, tipe datanya karakter, jam lembur integer, gaji golongan real, persen lembur real, gaji lembur real, dan total penghasilan adalah tipe datanya real. Kemudian input gaji golongan serta gaji lembur. Dengan prosesnya seperti ini. Jika golongannya A, maka gaji golongan tersebut adalah 5 juta. Jika golongannya B, maka gaji golongannya 6.500.000. Jika golongannya C, maka gaji golongannya 9.500.000. Jika salah memilih golongan, maka muncul warning golongan tidak valid. Misalkan user memilih golongan selain ABC ini ya, maka akan muncul golongan tidak valid, sehingga kembali muncul perintah untuk input gaji golongan, seperti itu. Jika benar memilih salah satu pilihan di atas, maka lanjut ke input jam lembur dengan proses seperti ini. Jika jam lembur sama dengan 1 jam, maka gaji lemburnya didapat dari gaji golongan dikalikan 30%. Jadi 30% dari gaji golongan. Jika jam lembur sama dengan 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji golongan dikali 32%. Jika jam lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji golongan dikali 34%. Jika jam lemburnya sama dengan 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji golongan dikalikan 36%. Jika jam lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji golongan dikalikan 38%. Kalau ada tanda seperti ini berarti 5 jam termasuk dalam kategori ini, gitu ya. Kemudian jika tidak atau salah memilih salah satu pilihan di atas, katakanlah dia tidak lembur gitu, maka user diminta untuk menginput jam lembur. Jika sudah input salah satu pilihan di atas, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu ke variabel total penghasilan. Total penghasilan sama dengan gaji golongan dari salah satu golongan A, B, C ditambahkan dengan gaji lembur dari proses di atas ini. Maka dihasilkan variabel total penghasilan. Sehingga tampilkan total penghasilan yaitu berapa gitu. Jadi itu adalah total penghasilan yang akan diterima oleh karyawan. Seperti itu. Itu untuk pseudocode-nya. Oke, baik, sekarang kita lanjut untuk membuat flowchart-nya sesuai dengan pseudocode yang telah kita buat tadi. Ini pseudocode tadi yang telah saya buat. Kemudian kita mulai dulu. Saya pakai Draw-i Online. Kita mulai dari Terminator. Pasin tolong. Oke. Mulai. Selanjutnya kita deklarasikan variabel. Dia menggunakan segi 6. Seperti ini, menyesuaikan dulu aja. Kemudian saya beri teks di sini, saya kopas ini, kemudian saya buat di sini, kopas. Kemudian input gaji golongan, input gaji dan gaji lembur, input gaji golongan dan gaji lembur. Ini adalah notasinya. Lalu ada proses seperti ini. Ini adalah aturan if ya, seperti ini. Kita langsung gunakan yang ini. Golongan A sama dengan
5 juta. Oke. Jika yang dipilih tidak ada, maka muncul warning golongan tidak valid. Maka di sini kita berikan proses lagi, keputusan lagi, golongan tidak valid, seperti itu. Kemudian sehingga kembali ke input gaji golongan, kita berikan konektor di sini, konektor di sini untuk kembali ke input gaji golongan, kembali ke input gaji golongan seperti itu. Nanti akan kembali ke sini. Kita panahnya nanti akan kita berikan di belakang ya. Kita lanjut. Jika benar memilih salah satu pilihan di atas, maka lanjut ke input jam lembur. Kita beri konektor lagi di sini. Lalu kita beri aturan if seperti ini. Jam lembur sama dengan 1 jam. Oke, jam lembur sama dengan 1 jam. Gaji golongan dikali 30%. Oke, seperti ini. Kita kopas dulu. Oke, sudah. Lalu kemudian kita berikan konektor lagi karena dia ada beberapa proses ya dalam satu halaman. Kita beri variabel keputusan total penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Itu. Lalu kita beri notasi output di sini. Outputnya total penghasilan. Lalu untuk akhir dari flowchart kita berikan terminator seperti ini, kita letakkan di bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cukup singkat insyaallah. Ntar lagi saya beri panah untuk alurnya dan juga keputusannya, misalkan jika iya maka kemana, jika tidak maka kemana. Ini bisa kalian percepat ya, karena ini lumayan memakan waktu.
Oke, ini sudah cukup ya teman-teman. Insya Allah sudah sesuai dengan prosedur code-nya. Kita cross check lagi. Mulai deklarasikan variabel dan tipe data, kemudian input gaji golongan gaji lembur dengan proses seperti ini, A, B, C ya. Jika golongan A maka gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C maka gajinya 9.500.000. Jika kondisinya iya, maka dia akan proses ke fase berikutnya. Jika benar memilih saat berdasar, maka lanjut ke input jam lembur, seperti itu. Jika salah memilih golongan, maka muncul warning golongan tidak valid, sehingga kembali ke input gaji golongan, seperti itu. Nah, jika benar, maka lanjut ke input jam lembur. Input jam lembur 1 jam. Jika jam lembur 1 jam, maka gaji golongan dikalikan 30%. Jika jam lembur 2 jam, maka gaji golongan dikalikan 32%. Jika jam lembur 3 jam, maka gaji golongan 34%. Jika jam lembur 4 jam, maka gaji golongan 36%. Gaji golongan dikalikan 36%. Jika jam lembur lebih dari sampai dengan 5 jam, maka gaji golongan dikalikan 38%. Jadi pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Jika tidak ada dalam pilihan ini, misalkan 0 jam gitu ya, maka dia akan diminta kembali untuk menginput gaji lembur, seperti itu. Jika iya, maka akan proses ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan total penghasilan yang didapat dari penjumlahan dari gaji golongan ditambahkan gaji lembur. Kemudian akan seperti itu. Insya Allah ini mudah dipahami ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video aku. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Kemudian jika ada yang kurang-kurang jelasnya, silakan komen aja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video aku berikutnya. Assalamualaikum.